Yang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Beliau izin tidak bisa hadir dalam kesempatan pembukaan ini karena sedang berada di luar kota. Alhamdulillah hadir secara fisik dalam kesempatan ini dua Wakil Ketua Majelis Syuro, yaitu Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, jazakumullah khairan doktor, dan juga Bapak Muhammad Soebul Iman PhD. Yang saya hormati para Wakil Ketua Majelis Syuro, Sekretaris Majelis Syuro, dan seluruh jajaran Majelis Syuro, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Hadir secara fisik di sini alhamdulillah Ketua Mahkamah Partai Dr. Surahman Hidayat MA. Ke depan setelah dilakukan pendidikan melalui SKP ini, mudah-mudahan tidak banyak yang harus berhadapan dengan Dr. Surahman Hidayat. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DSP atau yang mewakili beserta seluruh jajaran, dan juga Ketua MPP atau yang mewakili beserta seluruh jajaran. Yang saya cintai, saya banggakan Al-Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Habib ini kalau nggak pidato ngantuk. Tapi ilmunya kayak Gus Dur, begitu selesai paham. Jazakumullah khairan Bib beserta seluruh jajaran Wasekjen yang sudah luar biasa mempersiapkan acara ini ya. Dan juga Bendara Umum Ustaz Mahfuz Abdurrahman beserta Wabendum dan seluruh jajaran. Saya hormati, saya banggakan para narasumber dalam kesempatan ini. Tadi saya lihat ada Maijen Agus sebelah mana, nggak tahu duduknya. Woi, makasih Jenderal sudah hadir dalam kesempatan ini. Dan juga seluruh narasumber yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Saya hormati, saya banggakan Ketua Fraksi PKS DPR RI atau yang diwakili dalam hal ini, tadi beliau izin ke saya oleh Sekretaris Fraksi dan seluruh jajaran anggota DPR RI yang existing hari ini, juga Ketua MPR RI Insinyur Haji Fraksi MPR RI Insinyur Tifatul Sembiring beserta seluruh jajaran. Para peserta Sekolah Kepemimpinan Partai yang saya cintai dan saya banggakan dari seluruh Indonesia. Izinkan saya mengabsen secara global ya. Saya ingin tahu mana perwakilan dari Indonesia Timur. Alhamdulillah, kasih aplaus, luar biasa. Mana perwakilan dari Sumatera bagian utara? Woi, mantap. Berdiri dan teriakan, merdeka gitu ya. Lagi ulangi katanya. Mana perwakilan dari Indonesia Timur? Woi, mantap. Kita lihat nanti mana yang paling keras. Mana perwakilan dari Sumatera Utara? Mana perwakilan dari Kalimantan? Mana perwakilan dari Sulawesi? Mana perwakilan dari santri kawasan Tenggara Indonesia? Mana perwakilan dari Sumatera bagian selatan? Mantap. Mana perwakilan dari Jati Jaya?
Dan mana perwakilan dari Banjabar? Merdeka! Alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas perkenannya dalam kesempatan siang menjelang sore hari ini, alhamdulillah kita bisa hadir pada acara Sekolah Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024. Yang ini semua dipersiapkan untuk pembekalan bagi para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten di seluruh Indonesia yang terpilih pada pemilu tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera. Yang hadir di sini mungkin DPR RI dan DPRD Provinsi. Secara simultan DPRD Kota dan Kabupaten juga mereka akan mengikuti acara serupa seperti ini di seluruh Indonesia. Salawat ring salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan atas teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga kita dapat terus meneladani perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang dan berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui Partai Keadilan Sejahtera. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah Partai Keadilan Sejahtera telah tuntas turut mewarnai kontestasi pada pesta demokrasi pemilu pada tahun 2024 ini. Di ruangan ini alhamdulillah hadir kader-kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera, para caleg-caleg terpilih yang diberikan amanah untuk mengabdi, untuk melayani, untuk membela rakyat di panggung legislatif sebagai anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi di seluruh Indonesia untuk periode 2024-2029. Sungguh indah Pulau Seribu, dikunjungi banyak wisatawan. Selamat untuk Bapak dan Ibu terpilih menjadi anggota dewan. Jadi wajahnya cerah-cerah. Saya berharap tadi selain mengingat kepada sekretariat di pusat maupun di daerah serta wilayah, juga ingat juga teman-teman kita saat berjuang. Bagaimana caranya? Tunaikan dana kerahiman sebaik-baiknya. Pada pemilihan legislatif tahun 2024 ini alhamdulillah, selain kursi Partai Keadilan Sejahtera yang mengalami kenaikan baik di pusat, baik di daerah, juga hadir wajah-wajah baru yang muda, fresh, dan insya Allah tetap berkompeten. Insya Allah siap mewarnai panggung parlemen dengan gagasan-gagasan yang bernas dan cemerlang. Siap menjadi bagian dari kaukus pemuda parlemen Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anak-anak muda, serta menghadirkan demokrasi yang substantif melalui perannya di lembaga legislatif. Alhamdulillah, rupanya kebijakan afirmasi 30% dalam pemilu 2024 untuk anak-anak muda, dan ini menghasilkan aleg-aleg terpilih dari kalangan anak muda. Ya, ke depan bahkan bisa jadi pemilih-pemilihnya kebanyakan akan banyak anak-anak muda. Mungkin afirmasi 30% itu bisa jadi akan diberikan kepada caleg-caleg tua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudara sekalian perlu menyadari bahwa kemenangan dan keberhasilan kita semua dalam meraih kursi legislatif sejatinya bukanlah sekedar kemenangan oleh diri kita pribadi masing-masing,
Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama sebagai satu kesatuan organisasi Partai Keadilan Sejahtera. Kemenangan bagi struktur, kemenangan bagi kader, bahkan kemenangan bagi simpatisan, kemenangan juga bagi tim sukses, dan bahkan kemenangan bagi konstituen masyarakat yang memilih kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mengingat perjuangan mereka dan berkorban bersama-sama untuk mengadvokasi perjuangan untuk mengadvokasi mereka ini. Siap? Amanah sebagai anggota dewan adalah merupakan penugasan partai dan sekaligus mandat dari rakyat. Maka di balik amanah ini ada tanggung jawab pengabdian yang menanti kita semuanya. Banyak harapan digantungkan di pundak kita semua. Amanah ini harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya karena akan dipertanggungjawabkan bukan hanya sekedar di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota dewan dengan sebaik-baiknya. Amin. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para hadirin yang saya hormati, institusi legislatif menjadi salah satu nadi penting sehatnya demokrasi di negeri kita, Indonesia. Dalam konsep trias politika, pemisahan dan pembagian kekuasaan menjadi 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dimaksudkan agar tidak terjadi kekuasaan yang otoriter dan absolut. Pembatasan periode dan lingkup kekuasaan juga merupakan salah satu esensi penting reformasi yang diwujudkan, salah satunya melalui pengaturan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama ini kita menyaksikan banyak undang-undang yang dibuat di DPR tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, dibahas secara tergesa-gesa, bahkan ugal-ugalan, serta minim pelibatan dan partisipasi publik dari masyarakat. Seperti misalnya dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Kesehatan. Selama ini pula kemudian parlemen terkesan hanya sebagai stempel bagi kekuasaan. Apa yang diinginkan oleh kekuasaan, itulah yang kemudian dilakukan oleh parlemen. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan di pundak kita semua ada tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa semua proses, semua tahapan, dan semua fungsi-fungsi legislatif dijalankan secara profesional dan bermartabat. Baik fungsi anggaran, baik fungsi legislasi, pusat maupun di daerah, harus memastikan adanya berjalannya checks and balances di semua lini, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga kemudian mampu secara konsisten fraksi melakukan advokasi dan pembelaan terhadap rakyat. Kita sudah memiliki pengalaman, baik saat berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera alhamdulillah tetap menjadi kekuatan politik yang kritis dan konstruktif demi menjaga kepantasan dan fitrah demokrasi. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera serta para hadirin yang saya hormati, selain tantangan kelembagaan di legislatif, kita juga menghadapi tantangan berkaitan dengan permasalahan krusial yang real terjadi di masyarakat, dan itu alhamdulillah sudah disuarakan oleh para anggota DPR kita, dan itu menuntut kita sebagai pejabat publik untuk mampu berbuat lebih banyak, menghasilkan kebijakan politik yang berdampak nyata bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemudian
bukan justru menimbulkan apa yang sering diingatkan oleh Presiden PKS sebelum saya, Bapak Muhammad Sohibul Iman, politik itu kemudian tidak menjadi politik yang involutif, yang hanya berputar-putar pada kepentingan elit dan kepentingan politisinya, tetapi tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Salah satu kasus memilukan yang saat ini ramai terjadi di tengah masyarakat adalah kasus yang terkait dengan judi online. Nggak tahu dirasakan nggak ini di masyarakat Indonesia Timur? Di masyarakat Indonesia Barat? Sangat dirasakan ya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan rupanya baru-baru ini mengungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan, bahwa perputaran uang dari judi online pada tahun 2024 ini mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Bagaimana enggak menggiurkan uang sebesar itu? Dan data Menko Polhukam menyebutkan bahwa mayoritas penjudi online itu berada pada rentang usia-usia produktif antara 30 sampai 50 tahun. Ya, ini yang harus kita waspadai. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, ada sekitar 80.000 anak usia 10 tahun ke bawah yang juga menjadi penjudi. Maka judi online ini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka perceraian. Sangat memilukan. Indonesia darurat judi online. Jika ditarik akar masalah terjadinya judi online, juga hal yang terkait dengan yang lainnya, pinjaman online, semuanya penyebab berkaitan dengan himpitan-himpitan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya ketimpangan dan kemiskinan di tengah masyarakat menjadi tantangan bagi seluruh anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera ke depan untuk serius mengadvokasi dan memperjuangkan berbagai kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelas ekonomi menengah dan bawah. Siap? Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan bahwasanya apa yang kita peroleh bisa jadi tidak seluruhnya menjadi hak kita. Dalam reses dan sebagainya, tidak semuanya menjadi hak kita. Ada hak yang justru harus ditunaikan untuk konstituen-konstituen kita. Maka saya berharap agar ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, belum hilang dari ingatan kita pada pemilu 2024 yang lalu bahwa kita membuat kampanye gagasan yang berkaitan dengan aspek-aspek pokok kesejahteraan masyarakat. Apa, masih ada yang ingat? Pertama, pangan murah. Kedua, kerja gampang. Yang ketiga, sehat mudah, yang disingkatnya menjadi PKS. Ini harus selalu diingat oleh kita. Dan melalui panggung legislatif di pusat maupun daerah, saya menginstruksikan bahwa saudara semua, kita semuanya untuk berusaha memaksimalkan perjuangan agar janji-janji kita pada pemilu 2024 ini bisa diwujudkan baik di pusat maupun di daerah. Siap mewujudkannya? Alhamdulillah. Saya juga menginstruksikan kepada saudara-saudara semua sebagai anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera, baik di pusat maupun di daerah, untuk terus menggalang kebersamaan, perjuangan dengan seluruh elemen anak-anak bangsa, bahkan kepada seluruh elemen masyarakat dunia, khususnya bagi apa yang sedang kita saksikan hari ini, pembebasan Masjidil Aqsa, Palestina merdeka, dan menghentikan genosida di Gaza. Siap memperjuangkannya? Sebagai bukti bahwa perjuangan Palestina selalu hadir dalam setiap aktivitas kita. Pada acara SKP ini sengaja diingatkan. Tadi Habib Sekjen sudah mengingatkan, kita semua pakai ini agar supaya ini menjadi lekat dengan kita dan menjadi bagian dari apa yang dicita-citakan oleh founding father kita, turut serta
dalam ketertiban dunia. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tidak hanya posisi di legislatif, peluang besar bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk berkontribusi dan mengabdi juga ada pada kepemimpinan di daerah. Kalau kepemimpinan di pusat kemarin dalam Pilpres kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menang. Tapi insya Allah kita sudah menghidupkan mode on untuk pilkada-pilkada di daerah. Dan insya Allah kita akan serentak mengikutinya pada bulan November 2024. Oleh karena itu saya berharap bagi saudara-saudara sekalian untuk bersiap siaga mensukseskan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia. Siap? Dengan mengaktifasi kembali tim-tim sukses, mengaktifasi kembali jaringan dan networking yang sudah kita bangun, sehingga kemudian ini semuanya insya Allah akan berbuah kepada kemenangan di pilkada-pilkada yang diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera. Saya apresiasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat dari Indonesia Timur, kader-kader begitu semangat untuk ikut serta berkontestasi di pilkada. Dibanding dengan daerah-daerah yang lain, rupanya dari Indonesia Timur inilah yang paling bersemangat. PKS adalah partai kader. Partai politik mengemban amanat konstitusional untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan politik. Atas dasar itulah, insya Allah pada pilkada serentak tahun 2024, PKS siap mengajukan kader-kader terbaiknya sebagai kandidat calon gubernur atau wakil gubernur, sebagai kandidat calon bupati atau wakil bupati, dan sebagai kandidat calon wali kota atau calon wakil wali kota. Terlebih di daerah basis di mana Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pemenang atau memiliki kursi DPRD yang mayoritas. Maka PKS akan berusaha semaksimal mungkin mengajukan kader sendiri menjadi kandidat, adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada konstituen. Termasuk di Provinsi DKI Jakarta, sebagai partai pemenang sudah selayaknya dan hal yang sangat wajar jika PKS mengusung kader terbaiknya tampil sebagai kandidat. Saya sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan calon gubernur DKI ke DPP PKS, disusul kemudian calon wakil gubernur DKI kepada DPP PKS. Di antaranya adalah surat itu meminta agar merestui, menyetujui dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPTP, dalam pembahasan nama pasangan di calon pilkada ini, bahkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Rekam jejaknya terlihat betul baik, memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas, serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Oleh karena itu DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan
mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allahu Akbar! Merdeka! Kami meyakini pasangan Anies Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya, aman katanya. Nanti terserahlah apa namanya. Yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta. Bapak Anies Rashid Baswedan sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dengan berbagai torehan prestasi di berbagai sektor pembangunan, berhasil memajukan kota serta membahagiakan warganya. Sementara Bapak Sohibul Iman, seorang teknokrat, juga cendekiawan yang pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina, berpengalaman di legislatif sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2013-2014, serta pernah menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2015-2020. Ya, mudah-mudahan takdirnya lah Presiden PKS jadi ya kepala daerah, wakil kepala daerah di DKI ini. Maka dengan hormat kami mohon Bapak Muhammad Sohibul Iman PhD untuk dapat berdiri, biar kenal juga nih yang dari timur juga pengenal nih, dan menyapa peserta. Ya, terima kasih. Inilah kader terbaik PKS yang insya Allah akan maju dalam kontestasi di Pilkada DKI pada tahun 2024 yang akan datang. Siap memenangkan Anies Iman? Siap memenangkan pasangan Aman? Amankan, menangkan. Amankan? Jakarta aman, Jakarta menang. Jakarta? Jakarta? Allahu Akbar! Merdeka! PKS menyadari tidak bisa sendirian mengusung calon di pilkada, karena jumlah kursi kita yang dimiliki belum memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan sendiri. Kursi kita berapa Pak Ketua? Baru 18. Syarat pencalonan 24, 22. Jadi masih kurang 4 kursi lagi. Oleh karenanya saya terus membangun komunikasi politik dengan Partai Nasdem khususnya. Saya sengaja bersilaturahim ke Pak Surya Paloh, alhamdulillah diterima dengan penuh kehangatan dan dapat sinyal positif untuk membangun kerjasama di Pilkada DKI Jakarta. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan juga, tadi saya berusaha untuk komunikasi dengan PKB, dengan Caimin, beliau sedang di pesawat, sehingga insya Allah ini akan kita lakukan. Setelah ini kita akan berkomunikasi, bersilaturahim dengan Partai Kebangkitan Bangsa, juga mudah-mudahan bisa kita bersatu dalam mengusung kepemimpinan di DKI Jakarta ini. Insya Allah kami optimis sosok Bapak Anies Rashid Baswedan dan sosok Bapak Muhammad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang besar untuk menang. Oleh karena itu terus doakan, terus perjuangkan, terus bantu untuk kemenangan DKI Jakarta, Pak Anies dan Iman. Indah bunga menghiasi taman, berwarna-warni di pekarangan. Jaga PKS usung Anies Sohibul Iman, optimis raih kemenangan. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, demikian juga untuk pilkada serentak di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya sangat berharap pada saudara-saudara sekalian, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, bahkan anggota DPRD Kota Kabupaten di seluruh Indonesia untuk turun ke masyarakat, aktivasi kembali tim pemenangan, bantu calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Siap melakukannya? Alhamdulillah.
Sebagai penutup, saya ingin berpesan kepada saudara sekalian, termasuk pada diri saya, sebagai caleg terpilih Partai Keadilan Sejahtera, bahwa saudara saat ini adalah pejabat publik. Pandangan, perkataan, sikap, bahkan gerak-gerik kita akan menjadi perhatian dan sorotan publik. Jadilah teladan di masyarakat. Berhati-hatilah agar jangan sampai terjerat kasus, baik moral, etik maupun kasus-kasus hukum. Seperti kalimat yang terpajang nanti di luar, kalau foto-foto tadi seperti cover majalah, ya, itu bunyinya salah satunya saya kira mengingatkan pada kita untuk jadikan pegangan. Tidak harus tenar, tidak harus sangar, asalkan tetap di jalan yang benar. Kita perjuangkan kebenaran. Saya ingin mengingatkan kembali pesan yang pernah saya sampaikan pada pidato pertama kali saya saat menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera di Munas ke-5 pada 29 November 2020. Pesan yang mengutip sebuah nasihat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu Sayyidul Qaumi Khadimuhum, yang artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum mereka. Kita jangan pernah lupa akan nasihat tersebut. Bahkan pemimpin itu sejatinya adalah pelayan rakyat. Kepemimpinan yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya, bukan keuntungan untuk dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Orientasinya adalah memberi, melayani, dan mengabdi tiada henti, bukan justru mencari keuntungan pribadi dan materi. Jangan sampai kursi yang sudah kita raih ini terlepas kembali dalam pemilu berikutnya. Karena apa? Kita tidak mampu melayani masyarakat. Kita tidak turun ke masyarakat setelah kita dipercaya dan terpilih menjadi anggota dewan. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti sekolah kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan untuk mendapatkan pembekalan dari para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Lembaran baru pengabdian di panggung parlemen periode 2024-2029 telah dibuka. Mari terus berjuang tanpa lelah untuk melayani dan membela rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya bagi kita semua. Allahu Akbar, merdeka! Dan kita berharap mudah-mudahan juga pada tahun-tahun pemilu yang akan datang, kita akan dapatkan juga perwakilan di parlemen, di DPR RI dari daerah Indonesia Timur yang lebih banyak, ya. Bangunan kokoh tinggi menjulang, bertingkat kumpulan apartemen. Saya ucapkan selamat berjuang membela rakyat di panggung parlemen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap di atas panggung karena kita akan melaksanakan opening ceremony. Mohon berkenan untuk mendampingi di atas panggung kepada Sekretaris Jenderal PKS